Gue pernah ke klinik aborsi. Pernah ke klinik aborsi. Menurut agama kita itu udah dosa besar tuh. Nggak mungkin ada di Jakarta dong, nggak mungkin, nggak ada. Klinik malpraktik ini sudah ditutup. Datang gue ke sana kan, nanya-nanya harga gitu. Berapa harganya? 7, 14, 21 juta, tergantung tingkat kesulitan. Paling murah 7, menengah 14, 21, penanganan khusus 28. Jadi Serba mesti ngecek dulu. serba kali 7 ya. Boleh lihat dulu ininya, diajak muter-muter anjing. Lemes banget dengkul gua anjing. Lemes coy. Mana pas gua dateng sedang ada yang aborsi. Wah, anjir kalau ingat-ingat itu, wah, linu kan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di podcast Senang Ngobrol. Masih bersama saya Dwika Putra di channel YouTube Studio Senang Karya. Kita masih dari studio MPR 24, di mana di sini ada podcast yang akan membicarakan tentang hal-hal random seadanya aja, dengan bintang tamu yang tentunya sangat menarik, menyenangkan, luar biasa, terkenal, viral, wow, keren. Kita sambut Leo Utomo. Selamat datang, Bapak Leo. Sehat ya? Mantap. Kami bukan kakak adik ya, terlepas dari kalau senyum sama-sama hilang matanya ya. Iya. William Gozali operasi mata. Gedein mata. Buat si keren. Lu Cina nggak bangga. Sebagai minoritas mah kita tunjukkan dong, kita tuh minor, dia operasi. Cemen lah. Saya no comment lah. Enggak, soalnya kita ngomong gitu karena nggak ada duitnya, Le. Kalau ada duitnya kita juga mau mungkin, Le, nanti, Le. Males ah gue, ngapain sih. Lu nggak mau ya gedein mata ya? Enggak. Mending gedein rumah ya? Iya. Ketahuan lebih bagus Kalau ya. kamu harus gedein mata supaya dapet job, udahlah di rumah aja nganggur. Dulu juga miskin. Tidak, kami cinta William Gozali. William Gozali. Baik, Yo. luar biasa. Master Chef. Mantap. Oke, Le. Tadi itu kita sebenarnya sebelum mulai podcast kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya. Iya, dikit ya. Kita ngobrol-ngobrol itu hal-hal yang nggak bisa direkam di dalam podcast kayaknya ya. Jadi kalau di sini kita aman-aman aja. Iya, Kita ngomong aja santai-santai aja. Iya, benar. Ngomongin agama. Benar. Ngomongin perang internasional. Benar. Yang Apakah Yesus sungguh Mesias? politik. Iya. Gitu-gitu aja yang enteng-enteng aja lah. Enggak usah ngomongin yang berat-berat kita. Iya kan? Oke. Goblok banget nih orang emang ya. Goblok banget nih orang, bener. Leo, gua kenal lu tuh kan pas di radio ya. Lu masih penyiar sekarang kan? Masih, mau kerja apa lagi? Sekolah nggak pinter. Lu di radio yang sama berapa tahun nggak? Ih, lama lu, udah lu yang ini lu. Berapa? 2014. Sebelumnya ada radio lain? Ada Trax FM 4 tahun. 101,4. Iya, udah nggak ada tuh frekuensinya. Oh, udah hilang. Jadi radio digital. Oke. Radio setahun. 2014 sampai sekarang udah 8 tahun berarti kan ya? Berarti lu pertama kali penyiar di Trax. Di Trax. Sebelumnya pernah kerja di radio bukan sebagai penyiar nggak? Nggak pernah. Dulu pernahnya jadi kontributor di majalah koran Warta Kota. Warta Kota. Oh, jadi emang jurnalis. Jurnalis ya dari dulu. Oke. Tapi kuliahnya IT. Lo sama, IT juga. Iya, cuma kan lu lulus kan. Cina mana yang nggak kerja di IT? Yang nggak Iya, kuliah IT? benar. Kan? IT kan ilmu dari Tiongkok. Yo, IT, ya kan? ilmu Tiongkok. Bagus. Yoi. Iya. Bagus. Cuma Lulus lulus ya? Lulus. Gua mah enggak, gagal. Kampus mana, Jack? Binus. Anda sangat stereotip. Iya, sudah binus, gagal. Leo ini soalnya ternyata gue baru tahu seumuran gue. Cuman beda setahun doang. Iya nggak nyampe. bener. Iya. Gue Desember kan. Lu setahun di bawah Lu gue Desember Januari. 88? Iya. Gue Januari 89. Gitu mah, anjing. Sagittarius geng. Aduh, gue Capricorn lagi. Oh, lu Capricorn ya? Iya, udah lewat Iya, dong. iya, Sagittarius berhenti di tanggal berapa sih? Kagak percaya gitu-gituan. Iya, aduh. Cuman ikut aja gitu. Aduh, ntar kita di komen lagi. Ya. Oke. Oke, Le. Berarti kenapa lu milih radio gitu waktu itu? Ini gara-gara itu yang nulis dulu. Oke. Ya oke, berarti sebelumnya gue tanya dulu, kenapa lu milih nulis? Demen. Oh, lu demen nulis. Iya, emang dulu gue yang ngisi mading di sekolah. Mading tuh gue yang Sekolah lu apa kelola. SMA Negeri 2. Anak Semandu. Semandu gua. Gokil, belakang rumah. Cici gua anak Semandu. Iya, Gajah Mada tau kan? Tahu dong pasti. Seberangnya Sun City tahu ya Sun Tahu, City ya? tahu. Iya. Dimsum. Dimsum. Jangan yang lain-lain. Iya. Dimsumnya Travel aja. tahu ya Travel ya? Enggak. Itu ada hotel. Masa sih? Iya Travel. Oh iya. Enggak jauh dari sana. Baru tahu saya. Ini kameramen lu nggak kenapa? Kenapa tangannya menggesek-gesek sama lensa lu?
Oke. Terus karena lu suka nulis, Iya. jadi lu milih Warta Kota. Ya, Warta Kota dulu seberangnya SMA 2, sekarang jadi Hotel Santika. Iya. Ya, Warta Kota seberang SMA 2, gue iseng-iseng lamar jadi kontributor, diterima. Nulis. Oke. Akhirnya dia jadi grup Kompas Gramet tuh. Iya. Kagak sarjana Nggak tidak diterima. boleh. Jadi Iya, gua iya, mulai wah kuliah mau sambil kerja apa nih, ada lowongan radio. Prambors buka dulu, gagal, diarahin itu Trax FM lagi buka. Masuk. Lamar masuk. Lamarnya mah jadi penulis skrip. Jadinya penyiar. Pas training, nih boleh juga nih coba jadi penyiar, Karena ngocol. Nggak ngerti gua karena ganteng kali. Ya. Oh iya, tapi lu saking gantengnya makanya masuknya radio kan. Iya. Iya. Karena TV nggak cukup buat mengkonten ketampanan lo. Iya. Bentar. Kalau Lo nggak itu ganteng ya buat ngisi slot minoritas ya kan. Wah, minority hire ya. iya. Squad kita kurang Katolik Cina nih. Wah, Wah, ada yang impas lamar nih. gitu ya. Iya. Oh, lu Katolik? Iya. Gereja mana Katolik ya? Sekarang di Petrus Paulus. Oh, dari dulu? Dulu ya pindah-pindah kan gue nomaden hidupnya. Oh. Terus lu ketika jadi penyiar berarti lu angkatannya siapa ya? Bareng siapa? Gua keren angkatan gua keren. Ninoran, Roy Ricardo. Satu lagi Leo udah. Tiga udah. tuh. Iya, tiga. Nino, Ricardo, Roy Leo. Ricardo, Leo. Wih. Mana yang gagal dari angkatan ini? Udah tahu kan? Nino jadi vokalis Ran. Lale Ilman Nino gede. Roy Ricardo ya gitu deh. Apa? Ya gitu deh ya kan, Roy Ricardo ya keren, Oh, terkenal. gitu. Iya. Ya gitu deh, cuman kan Roy Ricardo bukan yang itu ya? Jalan-jalan sore-sore gitu. bukan dong. Itu Ricky Ricardo. Iya, woi. Jadul banget nih. Sorry. Terus. Ya udah, satu nih. Apok banget nih, tersungkur ya. Itu angkatan gua Iya. di Trax. Terus lu tapi waktu itu dipasanginnya pertama sama siapa, Jik? Nggak ada, punya radio kan sendiri terus. Malam. Dulu, dini hari malah. Serius lu? Iya, dini hari jam 1 sampai jam 3 gitu. Terus ada peningkatan pas lagi Idul Fitri jam 3 sampai jam 5. Temenin orang subuh gitu. Iya. Itu tapi prime time dulu berarti dong. Iya, apanya prime time dini hari. Itu mah Kan enggak sahur tuh jam prime time, Bro. siapa orang sahur mendengarkan radio nggak ada. Sahur dengerin zikir. Oh, gitu. Ceramah. Oh, yang bagus-bagus lah ya. Iya, di bulan penuh mencari pahala kok dengerin. Betul. Penyiar radio baru buat apa Iya. kan? Terus kenapa akhirnya lu memutuskan pindah waktu itu, Bro? Dulu ada tawaran di iRadio. Mau nggak jadi iRadio. Iya, gitu lagu ya? Indonesia semua, mau nggak jadi penyiar malam. Iya. Ya boleh dah, ya kan. Daripada dini hari ya. Iya, dulu sih terakhir di Trax dapat slot siang. Dapat Siang? slot siang. Siang berarti Terakhir tuh. ditemeninnya siapa itu? Sama Anka duet. Anka Tama tau kan nih? Tahu. Podcaster rapot. Tahu. Nah, itu dia. Terima Anka, terus ada tawaran di radio malam mau coba nggak, sikat dah, ya nggak. Oke. Sikat. Ama dulu kenapa ngambil pindah ke radio emosional, soalnya baru-baru DO, sedih. Butuh suasana baru. Oh, jadi lu kerja di radio sambil kuliah. Iya. Lalu lu DO lu pindah radio. Iya, semester 14 tuh. Oh, gagal. Oh, sedih banget. Gue butuh suasana baru. Bentar. Hah? Semester berapa tadi? 14. Kan 7 tahun kuliah, udah penghujung, udah nggak bisa lagi. Oh, udah mentok gagal lagi. Pakai cuti nggak itu? Iya, ada beberapa cuti 2 kali, ada 2 semester ada pernah. Oh, donatur berarti jatuhnya ya Iya. sebenarnya. Iya. Waduh, gagal. Wah, sedih kan. Wah, harus ganti suasana semua baru nih. Lu terus memberi, tak harap kembali, Iya, ya kan? Ijazah nggak perlu, ya keren banget. iRadio tawarin, mau nggak nih? Sikat deh iRadio. Pas di iRadio lu bareng siapa? Sama Nino Wisnu Idol. Namanya Nino Prabowo sekarang mah. Ganti nama dia udah ganti nama iya. Keren amat. Iya, kalau Wisnu nama Idol. idolnya Wisnu Idol. Wisnu angkatan siapa itu idolnya? Idol 2 sama Iksan Tarore dia. Oh, Ihsan. Iya. Yang bareng Dirli. Iya. Sama Gea. Iya. Ih, Isan apa? anaknya tukang beca, inget ya? Ingat. Iya kan? Sedih banget loh. Siapanya Ferry ya? Ferry juga dulu anak tukang beca. Sama-sama Medan lagi dua-duanya, Ferry Afi kan? Tarore Manado dong, Sulawesi dong. Oh bukan, dia bukan Medan. Bukan dong. Sulawesi kan marga Tarore. Enggak tahu gue, Bro. Sumpah gue kira dia Medan loh. Iya. Setahu gue Dirli yang Manado. Kalau Dirli kan emang aku dia Manado. Oh iya.
Apa ya? Ntar kita cari lagi ya. Tapi seinget gue dulu, coba kita cari ya. Iya, iya. Seinget gue Ihsan dari Medan deh. Coba. Tarore emang marga Sulawesi. Iya kan? marganya, tapi dia dibilangnya Ihsan dari Medan, bro. Oh gitu. Seinget gue, coba ya, Indonesian Idol 2. Iya. Ini emang gini podcastnya santai aja. Oh gitu. Bisa browsing dulu. Bisa gitu. browsing dulu. Wah. Salah lagi lu season 3, season 2 mah Judika gila. Oh iya, season 3 berarti ya. Ya gini Season dah. 2 tuh Judika sama almarhum Mike. Oh iya. Juaranya almarhum Mike. Mantap juga nih, tamunya tolol. Hostnya juga sedikit tolol. Tuh, Browsing Muhammad Ihsan Tarore, Medan 20 Agustus 1989. No. Oh lahirnya di Medan. Oh iya di Medan ya. Marga doang ya Tarore ya. Orang gue inget Ihsan dari Medan gitu. Oh, Apal iya, gue. iya. Apal. Itulah itu sejenak Iya, ya. iya. Wisnu jadi Nino Prabowo sama Nino setahun doang. Gue lupa lo bentuknya kayak gimana tapi udah. Ntar Ada kita ganteng googling. deh pokoknya dah. Ih, Leo dong. Leo. Om Leo tapi. Oke. Gitu nih. Le. Ah. Terus pada saat itu akhirnya kan lo pindah ke Gen FM. Iya pindah ke Gen. Apa alasannya? Gue Duit. penasaran. Oh duit. Duit. Karena lebih jelas. Setahun kan udah move on ya dari ketololan kuliah itu. Sudah Gen kan, wah udah duitnya oke, namanya besar. Ini 2014 ya. 2014 Lagi nih. gede-gedenya tuh. Bener, saatnya kita pindah ke Manchester City ya kan. Saatnya pindah. Plaza Manchester soalnya kalau nggak tahu lagi. Iya. Maafkan saya. MU kan maksudnya ya, MU kan. Maafkan saya. MU baru mulai bangkit lagi lu, cuman lu Saya jangan. fans MU saya. Oh lu fans MU? MU gue. Oh lagi bangkit lagi lu. Makanya gue orangnya tuh setia. Iya. Gak suka marah-marah. Benar. MU banget. Emang anak MU mas sebenarnya asik-asik. Iya, Miminnya doang anjing. Iya kan, suka sombong-sombong ya kan. Oh ini mah orang mah kalau lu kenal sama pengurusnya. Gue inget yang Man United di Indonesia tuh, yang Iya. apa? Senggol dong. Terus Iya. kalah anjir. Udah lu kalau kenal Bilangin dah gitu ya. nasihatin ya, Ge. Enggak lah ya. Contoh tuh mimin Arsenal tuh, enggak santun. Akademi sepak bola ya Arsenal. Diem, iya. Santun aja menang santai, Iya, santai. iya. Tapi nggak tahu ya, gue tipe, soalnya gue dari dulu tipe yang, gue kan demen MU dari zamannya Cantona. Anjay. Jadi gue tipe yang ya udah lagi bagus ya seneng, Iya, santai lagi jelek aja ya ya. udah gitu, nggak Iya. ada kayak banting Solskjaer gitu, nggak ada. Nggak ada emang. Oleh out gitu, nggak ada, gue biasa aja. Toh percuma kita ngomong juga nggak bakalan dengerin kan. Iya sih, iya. Kecuali gue keluarga Glazer, ya kan. Tapi kan semua di hidup ini fana kan. Iya. Kita kan di sini hanya ziarah sebentar katanya. Buat apa sih marah-marah, memecah silaturahmi? Buat apa sih kan? lucu banget, Ini semua kan fana ya. Aduh, lucu banget. Apa? Iya, Sok-sok iya. bela MU lu. Enggak, macam kita didengar aja gitu. Iya, itu juga nomor bener itu poinnya. Kita itu beli bener. jersey aja masih bajakan kok, sok-sokan ngomong. Tapi gua ada jersey asli satu dibawain. Oh, Waktu iya? itu jadi MU lagi tour di US. Wis. Om gua nonton. Wih, keren dong. Dibeliin jersey MU. Wih. Datang ke Indo. Bawa ke gue, "Dek, buat lu." Iya. Tulisannya Van Persie, ya kan? Wah. Belakangnya Made in Indonesia, anjir. Mending gua beli di mari. Ngapa mesti jauh-jauh? Tapi ekspor kayaknya nggak ada lah yang itu. Habis ekspor balik lagi, Iya. anjir, kesel banget gue. Yang gitu. Iya. Tapi Le, lu kalau selama jadi penyiar radio 7 tahun tuh, lu ganti pasangan berapa kali? Nggak ada. Kalau di Gen mah sama Patra nih begitu duet. Dari awal tuh 7 tahun. Enggak, di Gen kan begitu masuk ini dulu, Sendiri. berjuang dulu kan namanya Sendiri. juga iya kan. Namanya juga Radio gede. Hector Bellerin nih kan. Hector Bellerin kan Pemain baris 2 ya? ya kan bukan siapa-siapa, masuk klub gede kan, Iya, berjuang. Baru deh, baru 4 iya. tahun sama Patra mah 2018. Sebelum itu Sebelum itu sendiri. siaran malam. Iya, siang, sempet siang, sempet weekend. Apa nama acaranya yang paling lu inget? Yang paling konyol? Lalit kan Gen mah dikit, show-nya mah siarannya Tulalit yang nama apa siaran sendirinya itu Tulalit, 7 lagu hits paling komplit. Oh. Udah itu aja mau jamnya siang, malam, weekend siang, weekend malam Tulalit namanya. Lu penyiar Tulalit Wah, dari tahun berapa sampai berapa? 14 sampai 18. Nah, radio ini kan lu nginterview orang banyak. Iya, benar. Datang event banyak. Iya. kan? Pernah nggak lu disuruh datang event tapi bayar sendiri? Jarang lah. Dibayarin kantor. Seringnya dibayarin kantor. Dibayarin kantor. Paling jauh kemana? Mandalika kemarin. Itu udah paling jauh tuh. Nonton MotoGP ya. Mandalika mana? Lombok ya? Iya, dulu pernah sih ditawarin ke Singapura. Hmm. Ngapain nih dulu ya, nemenin siapa ya? Ada band lah.
Gigi apa ya kalau nggak salah ke Singapura. Ada band apa Gigi? Yang benar dong. Maksudnya ada sebuah band gitu ya. Iya. Soalnya mau konser luar negeri temenin. Gigi cuman saat itu istri lagi hamil, gue nggak tega ninggalin. Oh. Iya kan, gue belangsat gini mah gue sayang sama keluarga bener. Lo mau ngomong belangsak sama bangsat digabung jadi satu jadi belangsat lo ya. Lucu juga lo ya. Keluarga nomor 1. Iya, jadi gue nggak ambil dah, nggak apa-apa dah. Rezeki gue Mandalika dah. Oh iya. Keren men. Gua Bandnya siapa yang kemarin Mandalika? Mandalika, yang juara. Bandnya. Bandnya nggak nonton band, orang jalannya jauh, udah nggak keburu nonton band. Iya tapi emang ada bandnya kan? Dia Ada. mau bikin kayak bikin F1 yang kayak di Sepang gitu Iya. Kesononya aja capek. Infrastrukturnya kan masih belum oke. Soalnya capek, jalan kaki macet. Kan gue mabok darat. Jadi gue bilang daripada di bus gue jalan kaki aja deh. Lu alkoholan kagak mabok lu ya? Iya mabok darat gue. Norak tau gue, antimo mulu gue. Kalau dinas baunya antimo orang mah. Bawa kondom ya buat jajan ya di sono ya. Nyobain cewek lokal nih ya enggak ya. Gue baunya antimo gue. Anjay. Nggak perlu bawa sih kan lu bisa beli le. Iya kan takutnya susah nyari warung udah mabok gitu. Oh iya. Orang mah yang muntah tititnya ya, gue mah yang muntah lambung gitu. Aduh udah komen deh gue deh. Le, tapi ngomong-ngomong soal kondom le. Iya kondom. Lu kan lagi sering bahas nih di Instagram lu nih. Iya. Kondom kole. Oh itu ya. Ini Kenapa? nonton yang ngapain sih nonton itu Kenapa nggak sih? penting. Kenapa tiba-tiba gue inget banget konten pertama lu tuh yang lu nyobain gigit-gigit kondom tuh goblok anjing. Oh yang ngisep ya? Iya, kenapa sih? Enggak itu mau di episode berapa tuh yang jilat-jilat? Oh enggak, mah. yang paling pertama lu ini yang Ngomong review Review goblok kondom, doang. iya. Ngomong aja gitu. Kayak Coach Justin konsepnya. Kenapa lu milih untuk review alat kontrasepsi? Oh pertama nih penyiar-penyiar diajak lah untuk giat berdigital. Karena zaman sudah berubah, digital sangat besar. Ayo penyiar-penyiar juga jangan siaran doang, cobalah berdigital. Gue bingung kan, gue anaknya males gitu. Udah nggak kreatif males. Tapi kalau miskin paling jago ngeluh. Gue nanya, minta nasihat sama mimin gue. Gimana ya caramu? Mimin again. Iya mimin gen gitu kan dia ada timnya. Kan pinter tuh dia pas itu soal digital tuh. Iya kan gimana ya baiknya gue memulai. Oh santai Koleo, bikin aja konten dari hal-hal yang Koleo suka. Wah yang saya suka apa ya? Mereka ngusulin kan gitar kok kan Koleo suka gitar, suka country. Lisin aja yang suka tulis gitu. Ntar tulis nomor 1 sampai nomor 10, nomor 1-nya ya seks. Itu seks. Untuk lu nggak review pas partner anjing. Oke, terus itu di Kaskus ada, tapi namanya samaran. Kalau di Kaskus ada yang review jajan kan. Oh, FR. Iya, FR, field report ada. Iya. Dulu tuh gue dikasih taunya FR tuh fuck report tau gak, gue percaya lagi. Bisa juga sih, tergantung sih, emang persepsi aja. Yang paham produser saya nih. Udah manggut-manggut nih dari tadi. Saya nggak ngerti, Pak. Gue kalau di Kaskus sampai ada yang manggil gue Suhu. Anjay, subes. Iya. Suhu besar. Kalau subes ininya cendolnya udah lebih banyak dari gua. Kalau gue baru doang. Iya. Cendolnya nggak sebanyak si suhu besar itu. Ini nih. Gawat emang. Produser gue. Iya nih gurih ya kan. Aduh. Gue bikin deh tuh konten kondom dah ya kan. Jadi lu bikin konten kondom. Berarti sebenarnya kalau gua berpikir awalnya gua mikir wah Leo nih gokil mau edukasi itu gua overthinking ya. Sebenarnya lu nggak ada niat ke situ. Awal, iya edukasi nomor 2 lah. Yang pertama untuk berdigital itu. Iya kan, wah bikin konten apa yang gue suka ya. Iya kan, gue suka sih musik country gitu. Misalnya cuman kan kurang lah buat apa ngomong musik country sesekali aja lah. Iya. Sering-sering kan. Mau jadi Tantowi Yahya lu. Iya kan, update Brad Paisley gitu-gitu. Siapa yang dengerin country yang tahu kan? dikit doang. Dikit doang. Brad Paisley ketahuan gara-gara The Voice. Iya, siapa ini kan? Udah dah. Kan gue tulis tuh urutan-urutan apa aja gue penasaran tuh nggak tuh best 10 lu apa aja? Sek nomor 1. Nomor 1 seks. Gitar ada, country. Nomor 2 country musik. Nomor 3 musik instrumental. Ya musik keempat kampung prostitusi. Iya kampung prostitusi. Gue tuh suka ke kampung-kampung prostitusi gitu untuk feel the vibe. Anjay feel the vibe bro. Menyenangkan loh. Gue sampai nggak bisa ngomong le. Iya. Nomor 3 tadi apa? Musik mah ada country, ada musik instrumental. Gue demen tuh musik instrumental. Oh, berarti lu ke Gramedia happy banget dong. Happy. Iya. Gitu ya? Gue bisa sampai tebak-tebak tuh. Ini musik Gramedia siapa nih gue tau? Ini Peter White.
Lu coba ke WC Lipo Mall dah, begitu semua lagi. Oh iya. WC orang kaya. Iya tau bener. gak? Iya. Siapa ini? Brickman bisa nebak gua. Gila sampai kayak gitu loh. Iya. Kenapa lu dulu ada pendidikan musik enggak? Iya, gua dulu ngeles gitar. Di mana? Di Yamaha. Purwacaraka. Oh Yamaha. Yamaha. Gue udah nebak tuh. Tapi bang, gue suka. Gue dari kecil. Oh piano juga? Enggak, dari kecil gue dengerin musik instrumental. Gue demen. Dari kecil gini, ini artinya dari kecil saya main. Enggak. Kalau dari kecil saya gini, saya dengerin. Oh gini kan kayaknya Def Punk gitu. Kalau jogetnya begini, kalau begini-gini tuh anak instrumental gitu. Kalau gini sambil gini, Stevie Wonder. Iya. Kalau begini, Moldi Raja. Kalau aku ngomong Stepping. Gila. jago Kacau. tapi mau dijago. Jago. Terus musik instrumen, terus kampung prostitusi, Kampung apalagi? prostitusi. Yang nomor 5 makan. Nomor 6 miskin. Nomor 6 apa ya dulu jawab? Iya sih, share inspirasi hidup lah gitu. Iya, soalnya gue inget konten lu tuh yang kampret menurut gue tuh makan dengan 10.000. Oke. Oh iya. Gue pikir iya. wah anjir nih kalau dibikin seri bagus nih. Gue udah mikir tuh makan ceban tapi di beberapa tempat. Abis itu bikin makan di bawah goceng anjing. Iya. Gue sampai bingung. Itu beneran- Paling parah 2.000. Iya, itu beneran bisa loh kalau di Mangga Besar. Makan 2.000, nasi minta setengah, Seperempat. minta seperempat, minta tempe goreng 1, minta kecap yang banyak, jangan pakai minum, kasihan ibunya bangsat emang Iya. lu, anjing. Beneran itu. Bayar 2.000. Iya, tapi aduh harus- seret bang, aduh lagi makan gitu, aduh seret bang, anjir. harus kenal ya enggak? Bangke. Emang gitu. Bangke. Jadi lu sebenarnya bikin konten kan memang base yang lu suka aja kan gitu. Iya. Audiens lihatnya gimana, Bro? Karena kalau gua pribadi, mungkin karena gua kan mendalami perkontenan gitu ya. Gue seneng nih ngelihat konten-konten fringe kayak gini nih, konten-konten pinggiran, artis pinggir yang orang nggak banyak bikin gitu kan. Iya, Gue iya. seneng gitu, menurut gue oke, keren gitu. Tapi follower lu gimana? Karena follower lu Iya. adalah orang-orang yang ngelihat lu sebelum berdigital, which adalah ayah 2 anak, Iya. 1 almarhum kan ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Terus lu keluarga, lu penyiar, Iya. kalau MC lucu gitu. Iya, gitu, Temenannya kayak di radio korporat tiba-tiba ngomongin kayak makan 2.000. Iya. Kondom rasa stroberi. Gimana, Jack? Aman Penerimaan sih. mereka? Yang nonton sih lumayan, like juga lumayan, followernya nggak nambah-nambah. Bro, sis, follow lah, maksudnya abis itu lu mute dah, ya kan? Susahnya soalnya nama lu @leo_utomo_t. Ada T-nya itu apa sih? Ini tuh Tirdanatan. Tirdanatan tuh marga Cina yang disamarin zaman Dari Orde Baru. Tan. Dari Tan. Jadi Tirdanatan. Iya. Padahal marga lu kaya loh, Tan. Iya gimana dong? Gimana? Mantan gue 2 loh yang Tan. Kaya-kaya semua, makanya gue gak diterima. Itu Pak Ari. Tanu Sudibyo ya kan? Tapi Tan tuh memang paling aneh-aneh. Gue dulu ada Iya. teman sekolah Tandiari. Apa? Iya. Tandiari nama Saking keluarga. mau disamarin ya, Iya. marganya Tan ya. Disamarinnya susah banget. Bener, gue Tirdanatan. Cuman kan Tirdanatan. tidak semua Tan kaya. Yang miskin siapa? Saya. Bagus. Dia. Terus jadi orang terima-terima aja tuh. Terima aja sih. Ada yang pernah protes ya? Ada yang DM, ada 1-2 mah ada. Apa ngomongnya? Kayak dasar nggak tega. Bermoral. Yang kalau soal makan murah, dasar lu orang kecil dikasih makan cuma 2.000, brengsek gitu. Lah dia kagak tahu kan gue bestie banget sama ibunya kan, di awal dia kasih tahu kan Iya, harus harus bestie. bestie dulu sama iya. ibunya. Cuman orang marah-marah aja nggak apa-apa, kita minta maaf aja. Padahal kalau kita mau mikir, ini gue bukan berusaha membela Leo ya, Iya. tapi kalau dihitung-hitung itu harga nasi sama tempe nggak nyampe 2.000 sih sebenarnya. Iya. Iya, tapi ya udahlah ya, namanya orang bebas Iya, berkata-kata. nggak apa-apa lah ya kan, marah. Seenggaknya si ibu itu tidak rugi, tapi juga mungkin nggak untung. Betul, Iya, betul. iya. Sama kan ibu itu juga pengen bikin konten kali ya. Bener, lu kan nggak tahu abis itu Leo kasih berapa kan? Iya bener ya. 500 perak. Tetap Jadi ya emang 2.500. perkawanan miskin. Tidak ada sumbangsinya sebenarnya. Iya. Terus apa lagi komen jelek yang pernah lu terima? Apa ya? Yang soal kondom ada? Ada. Yang Dibilang apa? kondom ada nggak sopan, menjijikan, apa bahasa Inggris? Inappropriate. Ada yang report bahkan. Kan ada ntar notifikasi. Ada yang report nih gitu. Some user report your post, terus kasih tahu post yang ini. Waduh, yang kondom nih. Yang mana, Bon? Kalau gue boleh tahu. Yang itu yang dijilat-jilat. Oh. Kan padahal edukasi ya, maksudnya. Iya. Kon- Mungkin karena memang dianggapnya kayak kenapa harus lu tiruin gerakannya mungkin gitu kali ya. Iya kali tahu dah.
Ya, mungkin dia ngerasa kayak ih ngilu gitu. Iya. Jadi dia aku ngeliatnya ngilu. Padahal kan nggak gue mau, hanya ingin gitu. membuktikan ya benar ini manis gitu. Iya, manis, iya, iya, jilat enak. Iya, Cuman iya, dia iya, tersinggung iya. ya udahlah. Terus yang gue inget lo ada yang dimasukin ke kopi itu bangke banget lo. Oh iya jadi teh celup ya Iya, kan. jadi teh celup. Teh celup jadi apa ya nggak apa-apa. Gue nontonin semua Le konten lu Le. Wah, Semua luar- konten lu tuh gue tontonin. luar Le. biasa. Menarik buat gue. Ciri-ciri Orang gak ada kerjaan. iya. Ciri-ciri CEO mah gitu emang. Enggak gitu dong. Budaknya banyak ya kan lu nonton aja Enggak konten-konten dong. nggak Itu kan jelas. ada waktu-waktu di mana saya lagi nggak kerja, saya buka konten nomor 1 nongol Anda. Iya, iya. Follower berapa sekarang? Tahu 8.000 berapa itu? Tuh, lebih banyak dari gua kok. Oh lu sedikit, lebih dikit Goceng dari gua. Oh iya. Goceng, cuman goceng. Gua tuh jarang Instagraman. Oh gitu. Lebih sering Twitteran gua kan soalnya. Oh iya ya. Twitter gua malah nggak ada. Gua Twitter sekarang juga udah nggak main, udah jarang gua sosmedan. Sekarang Iya. WhatsApp aja udah penuh mulu. Iya ya. Android gua 900 udah sampai males banget gua. Kayak mau mati. Emang gimana emang ya digital ini ya kan ya. Melelahkan, Pak. Iya. Buat usia-usia kita tuh ternyata emang melelahkan. Benar sih. Makanya gue salut ada yang bisa sampai kayak ngepost tiap hari kayak wow Hebat gitu. ya. Balesin komen juga ya ada orang-orang kayak gitu ya. Kalau balesin komen gue masih ikhlas Pak. Ada orang-orang yang balesin hate comment, itu yang gue bingung. Wow. Bang, lu goblok banget bikin kayak gini. Biarin bapak lu lebih goblok. Wow, gitu. Kenapa ini? Wow. Kok sempat gitu. Kesel banget aja. Kayak bingung gitu gue ngeliat influencer kan kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Orang tuh kadang-kadang suka lupa, influencer juga manusia kan. Iya bisa emosi Ya, ya. dia benar. ngepost. Di post misalnya ada video selfie-nya nih. Halah muka jelek aja belagu. Itu aja kan udah kurang kerjaan ya. Iya. Influencernya bales. Emang mukanya lu kayak gimana sih katanya? Coba kirim ke DM. Kenapa jadi minta pap? Gue ngeliatnya lucu juga Jack jadinya Jack. Gue kadang-kadang bingung yang kurang kerjaan siapa sih gitu. Iya. Yang komen apa yang bales gitu. Bener. Bingung juga. Itu tanda-tanda sukses sebenarnya kalau ngeladenin kayak gitu mah. Oh gitu ya, malah Tanda sukses. ya. Pantes gue gak sukses-sukses amat Iya, ya. gua mah mana sempet ngurus anak 2, suruh cuci piring, ada anjing lagi dibuang depan rumah, gua jadi sekarang ngurusin tai anjing. Mana sempet orang mau komen mah. Aduh. Polio brengsek ya balas bisa lusa kali baru balas. Maaf ya. 2 hari kemudian males, masih brengsek kan nih gua. Kalau masih gua bales gitu. Kalau udah enggak kabarin. Jadi gua enggak capek. Aduh mah. Haus. Kita pernah ada tamu si Sania Leonardo kan. Oh iya. Terus dia bilang, pokoknya kalau ada yang jelek-jelekin gua kok sekarang gua pin komen. Jadi orang yang balesin gua enggak usah bales. Bagus. Itu bedanya kalau udah senior influencer gitu tuh. Ngeri itu, ngeri. Sania mantap Sania. Oke, Le. Satu kampung sama gua Sania Leonardo. Di mana? Cideng. Jadi ketahuan ya rumahnya Sania ya. Enggak apa-apa, dia udah pindah ke Bandung. Oh gitu. Iya dulu satu. Dia itu. udah pindah ke Bandung, udah sukses. Mama kami tuh peguyupan Kristen Katolik itu. Oh keren. Mama gua mewakili ibu-ibu Katolik, mama dia mewakili paguyupan ibu-ibu Protestan. Gitu nggak? Kami Kristen, kami Katolik, dan kami minoritas, gitu kan? Iya, Nggak bergabung gitu nggak ya? Enggak. Kirain kan nggak ya? Enggak. Kalau memang nggak besar, Cideng situ mah masih lumayan lah ya. Lumayan banyak karena Masih dekat lumayan. pecinan. Iya. Kan saya glodok pak. Benar. Seasli-aslinya. Iya. Gila kita satu kampung ya Iya. sama Sania ya. Tapi beda kecamatan kita udah. Bener. Lenda udah kecamatannya Tomang ya. Iya, gue kecamatannya Gambir gua. Oh lu mah. Gambir masuk ke Iya. Jakpus. Saya masih masuk Taman Sari. Taman Sari. Jakbar. Iya. Mari kita dari kampung yang sama, cuman lu udah terpinggirkan di Jaksel. Iya, gue udah 10 tahun pak di Jaksel pak. Iya, makanya udah berubah. Lu udah berevolusi lu. Ini di jenggotnya. Iya, lu udah mulai ke Jaksel-Jakselan Buat lu. bentuk pertahanan. Iya bener. Udah gak terlalu Cina gitu. Masih. Tapi iya lu, gue sekarang belanja suka nggak nawar gue. Iya tuh kan. Iya kan. Iya kan belanjanya di Tokped pak, nggak bisa nawar. Tuh kan, lu mulai digital lu gak ke kelontong lu ya kan, udah mulai tergerus lu emang. Iya, ya. Dengan Jaksel-Jaksel ini. Gentrifikasi. Iya. Sekarang gue yang bikin kelontongan, wah. Iya. Oke. Le, jadi ngelihat komen-komen buruk gitu ya, ngelihat segala macam. Pernah nggak sih lo yang kepikiran gitu, baper gitu, kesel? Udahlah gue nggak mau bikin lagi gitu, pernah nggak? Ada lah, itu pasti ada lah. Apalagi kalau komen-komen ini soal kemiskinan, ya kan? Miskin mulu lu, mikir. Oh iya juga ya. Iya juga ya, miskin terus ya. Yang ngomong udah kaya belum? Iya, itu ya gue nggak nanya sih, cuman gue jadi refleksi gitu. Oh refleksi di mana? Yuyu Antang. Ya. Di Yuyu Antang apa Sien Cuk Tang apa? Api Fortune. Saya nggak tahu itu pak. Apa Anmo Peter Chung yang dekat Binus?
tusuk. Tahu kan Anda, Anmo Iya. Petercung? Orang bikin Aku puntur. logo keren-keren, dia logo telapak kaki anjing Iyo. keren banget. Anmo, Anmo tuh. warnanya merah kuning lagi Iya, keren merah nih. kuning kayak McD. Mantep. Merah kuning. Aduh lucu banget. Kalau di Inggris dikira klub Watford ya enggak? Aduh. Kuning merah. Aduh goblok. Watford lagi ya. Tapi Oke. Tapi terus lu gimana? Keluarga support? Istri lu lah, support? Support. Paling lelah miskin aja dia. Bener juga sih. Gua kan ngasih tahu ya kan. Mam, nih ada yang komen nih. Ih, masa penyiar senior masih miskin? Gue sedih deh. Terus istri gue ngelongok gitu. Iya, ya aku juga sedih. Bukan disupport malah ikut. Lu lagi jatuh, lagi Iya, sedih sendiri, dia ikut di sebelah. Bukannya ditenangin malah ikutan. Aduh. Bener juga Iya, aduh jadi kepikiran. Tapi akhirnya berujung romantis ya kan. Kayak gue minta maaf ya mame untuk 8 tahun yang miskin. Enggak, yang paling anjingnya tuh dia tiap kali habis review kondom, ada adegan lagi meluk bininya. Iya bener. Lagi nggak pakai baju, gue kayak udah dites, mantap. Terus bininya mantap. Apa sih anjing? Kesel banget gue. Kasih rating bro. Kasih rating bro. Kesel banget gue liatnya kayak bangsat. Nilai berapa mama? 8 ya kan. Kasih Nilai berapa? 8. 8. Mantap. Anjir. Iya, kan biar perempuan juga kan bisa menikmati kontennya gitu. Iya. Tapi kan sekarang emang lagi yang terbuka gitu, maksudnya yang jujur, yang ngomong fair, yang kayak ada yang salah satu influencer gitu, gue nggak sebut lah gitu, tapi dia juga kan ngomonginnya tentang pendidikan seks, edukasi, hubungan suami istri, ayah dan anak, ibu dan anak. Kan emang kayaknya menurut gue di masa sekarang tuh emang ya pendidikannya se-open itu nggak sih? Lu dulu zaman kita nggak diajarin sex education loh. Iya, ada, iya minim ya. Ada Nggak, sih lu ada? Ada minim tapi. Lu nggak ada loh, Jack. Iya, kenapa ya? Padahal sekolah gue cowok semua. Oh, karena itu kali. Karena itu kali. Loh, justru maksudnya kalau cowok semua, saya inget gue ya, gue pernah ada kayak 2 kali gitu sex education gitu selama 6 tahun gue sekolah. Atau ada tapi lu nggak diajak kali. Mungkin. Aduh, Ika mah apaan sih? Nggak ada temennya gue dulu waktu sekolah. Nggak usah diajak gitu kali. Enggak. Gue inget ada 2 kali, tapi maksud gue nggak berasa nyantol Oh gitu. anything. Kayak, kayak kalau gue ngedengar cerita-cerita orang sex education di luar negeri gitu, atau gue nonton series sex education gitu, kayaknya tuh yang ada ini cara pakai kondom, ini ada pelumas, ini penyakit. Gue kayaknya nggak ada beginian dulu. Oh, speakernya kurang menarik kali dulu. Speakernya agak kaku kali. Agak kaku. Mungkin sih, tapi Jadi lu tidak membekas gitu. enggak ada ini sama sekali nggak ada lo gue. Atau lu sibuk kali dulu, sibuk. Enggak. Lu ada dulu. Atau lu dulu narkoba kali. Jadi masuk sekolah dalam keadaan bengong gitu. Jadi ada sex education, otak lu. Jadi kayak sex education pakai kondomnya. Iya. Lu udah ditimbang dewa lu di kayangan gitu loh. Udah siap dibanting Zeus buat dapat jackpot. Iya. Tapi lu dulu pendidikan seks ada? Ada gua. Sekolah. Di sekolah ya. Keluarga nggak ada kan? Bapak gue lumayan asik lah, diajarin dikit-dikit lah. Oh, itu bedanya Val, dia punya bapak. Oh, lu ada? Nggak punya. Oh, dari ayah Ditukar beras. wafat lu dari umur berapa? 2 tahun gua. Dari umur 2 tahun. Makanya nggak ada gua, nggak ngerti. Yatim, iya. Yatim. Nggak ada bapak ya. Sekarang udah yatim piatu lengkap. Upgrade. Sedih ya. Ini memang selalu saya gunakan untuk komedi dan saya suka melihat bagaimana lawan bicara saya tidak tahu mau jawab apa. Itu saya suka sekali. Nggak, kalau ini di panggung off air sih mungkin masih bisa jawab ya. Karena ini kan direkam, jangan. Bapak, tadi Bapak habis nyebut nama hotel esek-esek, Bapak nyebut kampung prostitusi, terus Bapak nyebutin dulu main nama itu. Udah kagak usah mikirin on air off air, ngomong aja. Kalau kita ngerasa perlu dipotong, kita potong. Udah tenang aja. Kalau ada yang report, kita minta maaf. Udah gitu aja. Iya. Santai aja. Iya benar, berarti karena nggak ada ayah ya. Iya, mungkin. Jadi gua nggak tahu. Dan dulu nyokap sibuk, pasti. Sibuk kan single parent ya. Iya, benar. Iya. Oke, nggak usah bahas masa lalu saya ya. Iya. Kita mau bahas Anda. Kalau misalnya nih, lu nggak pernah jadi penyiar. Nah, Sebenarnya impian lu mau jadi apa sih? kalau nggak jadi penyiar. Kita ngomong impian dulu ya. Impian dulu. Sebenarnya apa sih? Karena nggak mungkin lu dari awal pengen jadi penyiar kan? Karena lu bilang juga pertama maunya jadi penulis, ditunjuk penyiar gitu. Sebenarnya apa sih? Gue demen bertualang, emang kayak jurnalis lah ya. Oh, jurnalis. Pasti nggak jauh-jauh dari situ lah. Gue demen jurnalis gitu, nyobain hal baru,
menceritakan dengan gaya yang lebih menarik gitu. Sudah itu aja sih. Why don't you? Apa itu artinya? Kenapa Why don't you enggak? kayak lagunya Carlos Santana tuh. Why don't you? Nggak tahu gua. Why don't you? Gua taunya Carlos Santana lawannya Tsubasa. Ya. Nggak gua tahu itu kan? Iya. Tahu. Gua pura-pura goblok aja. Iya. Santana udah nikah lagi loh. Tahu lo Carlos Santana, opa-opa udah kebotakan malah cerai. Tetap nggak boleh. Ini nih ya, tolong di revisi ya. Iya. Kasar ya itu ya. Baik. Jadi nelen ludah deh gua. Salah ya. Oke. Balik. Kenapa lu nggak jadi jurnalis? Iya dulu kepentok itu. Sebenarnya di Warta Kota senang dulu. Nulis itu senang, cuma kepentok belum sarjana. Iya, setelah itu Setelah itu kan gagal kuliahnya. Jadi nggak ada jalurnya ya buat yang nggak sarjana sama sekali tuh nggak ada. sulit. Ya sekarang sih zaman digital bisa ya sendiri ya. Ya bikin konten gitu bisa. Makanya kan gue mulai tuh bikin kondom. Iya. Ibaratnya kalau dulu dari Warta Kota pindahnya ke lampu merah ya Anda ya Iya. sekarang. Bikin kondom, field report di Kaskus Nightlife ya kan. Astaga naga Leo. Iya, Leo. itulah. Oke. Field report gue mah informatif, asik, nggak pakai samar-samaran. Yang lain kan samar-samar ya field report kan, kutunggangi kuda besiku. Gue mah nggak, langsung detil. Masuk pintu sini ketemu Pak Parno begini, parkiran buka. Detil gue coy, jurnalis. Gue inget dia ada gua. satu yang kampret tuh, dia nginterview mantan mucikari. Iya mantan papi. Mantan papi. Sebenarnya agak panjang tuh. Terus kayak ini cuy, kayak reportase ditutupin lampunya, Iya. kameranya ngadepin bawah. Bener. Anjir lucu banget Bang. Gelapin. Suaranya diganti jadi nyau. Iya. Papinya nggak asik sih ya. Papinya. Padahal kalau dia mau tampil kayaknya lebih berharga ya kontennya ya. Iya, gua kadang-kadang bingung kalau emang dia bener udah tobat, harusnya biasa aja. Iya. Sumanto aja udah masuk Trans 7 kan waktu itu kan. Iya, makanya itu gimana cara yakininnya ya? Tapi itu Uang kali ya, uang Mungkin, ya. Kalau mungkin. kayak Nikita Mirzani gitu dibayar kali ya, jadi mau tampil. Mungkin ya. ya, mungkin. Kamu ya. kan sudah tobat, ini 10 juta, ayo tampil. Mungkin ya. Kalau gua kan cuman nasi Mungkin, padang, mungkin apaan sih ya nasi padang doang. Nasi padang doang tambah perkedel dong, mau nih gua gitu. Ternyata cuman bedanya perkedel. Beda 7.000 aja mau sebenarnya dia maju. Lu sih Le, 7.000 aja dihemat-hemat sih lu. Ya orang nggak ada duitnya anjir. Iya, Ini anak gua mau ulang tahunnya gua pusing. Iya kan? Mau ulang tahun apa nah? Di AW, aduh anjing, kenapa di AW? AW 3,5 juta lu di AW. Mau ulang tahun di AW kan? Iya AW. Tanpa sepengetahuan Anda, ini dia beruang AW. Nggak Ding ada, dong, nggak ding ada. ding 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 ding. Ini aja nih Ding, jadi ding, beruang ding, AW, ding, beda ding, dikit. ding, ding. Beda dikit. AW. Nggak beda jauh. Oke. Aduh. Le, terus satu lagi yang gue senang dari konten perkontenan lu, sebelum kita nyambungin bahas soal wartawan ya. Tangan lu kenapa putih sendiri sih nih? Ini gue eksim, gue tulis di bio gue juga. Oh iya, yang tuh. pejuang eksim itu ini ya? Iya eksim. Oh, Eksema. Eksema bahasa Inggrisnya. Yang eksim kering ini ya? Semua eksim kering nih. Yang eksim basah itu apa? Dulu gue waktu kecil inget ada pelajaran eksim basah. Oh, eksim basah kalau lu nggak rawat dia luka. Oh, oke. Kalau lu nggak rawat dia luka. Jadi eksim tuh biasa menimpa orang-orang dengan asma. Oh, lu asma? Iya, gue terlahir dengan asma. Jadi orang asma tuh pilihannya dua, kalau nggak dia ngap-ngapan atau nggak kulitnya kering parah gitu. Gua setelah ikut klub renang nggak ngap-ngapan tapi kulit gue jadi kering. Padahal berenang ya? Gimana berjemur? Ini kan berenang bahasa padahal ya. Kagak ngefek. Terus berarti lu sampai sekarang masih treatment? Dulu sempet pas lagi parah-parah, sekarang sih udah regular treatment aja pakai pelembab. Pelembab sehari-hari gitu, Iya. moisturizer aja gitu. Sering-sering mandi. Kan tadi kesini aja mandi dulu. Iya, benar. Iya, bukannya mau wangi biar nggak eksima aja. Jadi higienis ya. Karena kalau gue pernah soal ini gue masih tuh sebenarnya di tangan ada kecil Iya, tapi. iya. Dan itu memang kalau lagi ini gatel banget sih. Iya memang. benar. Gatelnya parah. Itu Iya. eksim. Gue mau nulis itu biar orang sadar lah kan, gue kalau konten kondom kan ada kulitnya berparut ya karena saya eksim gitu.
bukan karena kondom iya, gitu ya. gitu. Ih, kulitnya berparut. Terus tadi pakai kondom berparut. Ayo kita jangan pakai kondom. Iya, Ntar bukan. salah lagi dong. Iya. Beda. Iya. Eksim ya nggak apa-apa lah. Iya. Nggak, kita nggak apa-apa ini santai kita ngobrol kan lu juga udah open. Oh iyalah, santai lah, apa juga gue bongkar gue. Soalnya dulu ada gue sekali gue nginterview Faza Meong. Oh. Kan temenan gue udah lama ya. Iya. Nah dia kan tangannya kan nggak bisa gerak satu tangan. Terus gue nanya kan, Za ini kan karena gue udah tahu, ceritain dong tangan lu kenapa gitu. Ada yang komen ke gue, kamu kok membicarakan kecacatan orang. Terus gue kayak lah dianya aja nggak protes, kenapa lu ikutan protes gitu. Iya. Gue bingung deh orang-orang tuh. Sering terjadi. Tersinggung atas nama orang lain. Iya, sering terjadi. Bingung. Nah terus balik ya bahas yang tadi sebelum bahas wartawan. Iya. Soal konten lu satu lagi tuh yang gue seneng, yang sama Kang ojek. Oh iya. Itu tuh gimana sih? Itu emang lu kenal sebelum jadi konten? Apa lu jadiin konten terus jadi kenal? Apa gimana sih? Emang nongkrongnya dekat rumah. Gue tuh punya sering kalau punya kelebihan makanan, gue tuh sering bagi-bagi. Awalnya itu dulu. Gue bagi, kadang-kadang radio bikin acara lebihnya banyak sekali banget, dititipin ke gue. Ada masanya gue sering mengunjungi namanya gang Homeless Istiqlal. Jadi isinya manusia-manusia gerobak di gang menuju Istiqlal, stasiun Juanda, lu lurus terus lah. Ya. Banyak sekali manusia gerobak. Terbukti ini Katolik. Soalnya nyebutnya Istiqlal. Kalau yang benar Istiqlal, ada L-nya, Bro. Oh gitu. Istiqlal. Istiqlal. Nah, itu. Oh iya. Itu Terus yang arah ke situ berarti dekat Gambir Menteng situ ya. Iya, Juanda. Juanda. Situ ngasih. Ada satu masa digusur itu. Nah, wah, ngasih siapa ini ya lebihan makanan ya? Di dekat rumah gua ada base camp ojek. Ya. Bagi-bagi lah. Membantu juga lah. Lama-lama asik juga nih. Ayo bikin video. Yang gua sedang tuh karena kelihatan aktingnya memang tidak natural gitu. Iya. Memang kelihatan sekali di direct dan direktur amatir gitu kan. Emang. Jadi kelihatan jadi malah lucu. Menurut gua bagus. Emang gitu dah. Gue juga udah awalnya wah kita jadiin sanggar seru nih. Gue bina nih ya bapak-bapak ya. Terus kayak nggak ada harapan. Udahlah apa adanya aja lah. Iya dan lucu. Maksud gue bapak-bapaknya maksa kan tetep kan. Iya. Enggak bos, saya akan apalin skripnya. Dan beneran kelihatan ngapal. Iya, pas ngomong matanya lihat atas. Lu ngapain? Lu ngapain Leo di sini? Lu ngapain di sini? Gitu ngomongnya gitu. Pakai kayak operet bobo zaman kecil tuh kan lu nadanya. Iya. Lu ngapain di sini? Iya. Ini Bang, gua lagi makan. Lu juga sama lagi gua bilang acting. Itu gua pikir ya, tiap kali lu bikin konten itu tuh dari radio karena scripted banget gitu kan. Iya. Tapi itu lu yang nulis. Gue nulis. Ntar kasih tahu briefing doang. Itu udah pernah ada brand masuk belum? Ada dulu. Terus lu bagiin ke mereka nggak? Iyalah. Oh, anjir. Justru gue motivasi gue tuh untuk membantu itu teman-teman mereka. Karena mereka kasihan banget lu Dwik. Kenapa? Mereka kasihan banget. Mereka tuh awalnya gue kira itu base camp. Ternyata ternyata itu rumah sementara mereka juga. Oh, karena dari kampung. Iya, ada dari Bogor nyari pencaharian. Jadi daripada dia pulang capek atau daripada stay. dia kontrak, dia stay di base camp. Jadi gue pernah base camp ini kayak gimana sih bentuknya? kayak balai. Gede. Balai gue tahu. Pos rendah. Iya. Apa gubukan. Gede. Kayak berapa tuh? 3. Kalau ruangan begini kali berapa nih? Ya setengah ruangan inilah. Setengah ruangan inilah, manjang gitu. Berarti cuma sampai sini nih kira-kira. Iya, segini ini bagi dua. Oh, nih. dari lu nih. Iya, segini ya. Oh. Gini. Jadi gue pernah pulang malam-malam, ada kaki banyak sekali. Pada tidur. Wah, kayak lapas begitu ya. Iya, 6 orang, 7 orang ada tidur di kakinya. Jadi kalau hujan tahan dingin, karena kakinya kena hujan. Anjir. Iya. Gue nanya kan, loh, kok pada nggak pulang? Sayang, pulang capek. Kontrak 300. Bensin lagi kencang. Iya, jadi gue wah ya udahlah kalau ada job duitnya buat mereka aja lah. Iya. Dapat dulu Sangobion, ya langsung jackpot pada pulang. Jackpot dari Sangobion. Terima kasih Sangobion. Anggapannya jackpot Zeus tuh. Iya. Pulang. Gitu. Tapi lu pernah nggak main judi? Gue pernah diajarin mereka juga. Slot. Iya, diajarin si ojek. Bapak ojek emang goblok gue bilang mah si bapak ojek mah. Ngapain sih main slot? Ya habis gimana kan. Pernah menang nggak mereka? Pernah ada yang menang? Pernah.
Ada yang ketagihan akhirnya diomelin bareng-bareng juga ada. Itu gue lihat tuh, lu bikinin konten kan? Itu true story tuh. Orangnya juga emang dia itu. Iya. Emang itu dibikin konten untuk sengaja mempermalukan dia biar dia Iya, kapok. jadi dia ada bikin konten, lu cari dah kontennya dia, terus kayak, Judi. lu ngapain lo? Apa mau apa dibilangnya kalau input kalau narik WD, kalau ini apa? Oh, depo. Depo, mau Depo. depo bang. Wah, besok ada mau motornya hilang jalan kaki buat Miskin, depo. iya. Anjing, gue Emang bilang gitu bener. lucu banget. Nih gue mau kemana? Gue mau WD nih. Wah, Iya, dapat iya, JP. Ah, iya. Emang. Terus belok balik-balik, motor lu mana? Dipakai depo. Ya, terus ya hanya gitu. 1, 2, ya, gitu. Ada waktunya, lucu banget anjir. Gue seneng. Itu true story tuh. Berapa orang? Ada berapa orang di situ? Rame lah. 12 mah ada itu kayak Gokil. kayak murid Yesus ya 12 ya. Berarti ntar ada satu yang berkhianat. Iya, pasti. Tapi ada substitusi ya. Emang Berganti benar, orang ada lain. satu yang udah keluar. Oh iya. Iya, karena dia Judas. merasa gengnya terlalu judi. Oh justru malah dia yang bersih. Iya, satu ini sangat kompetitif. Berarti ini orangnya. reverse Jesus ini. Iya. Kebalikannya ini. Bah, kalian ini ada 100.000 terlalu banyak bermimpi. Gitu dia terakhir ributnya. Gue cabut dari basecamp ini. Gue cari yang pasti-pasti aja. Kalian semua nggak berubah, anjing. Judi poker. Anjing. Saksinya gue di pojok tuh. Benar juga ya bapak ini ya. Emang ini 11 yang lain tolol-tolol ini. Oh, Iya kan, mereka pada judi. pengen dapat 1 juta, modal 100.000. Akhirnya judi. depo 1 juta. Judi kan. Akhirnya 100.000-nya hilang. Gitu. Iya. Cuman pelan-pelan sih lambat laun sudah berubah ya, udah banyak Jadi berubah sering ya. menang ya. Enggak, Oh, jadi lebih pasti-pasti aja. Jadi pasti-pasti aja, lebih pasti. Apa kurir narkoba? Bangsat nih. Enggak. Bangsat nih, bangsat. Tapi lu masih jadi kurir sabu. Enggak. Gak pernah gue itu anjir. Gue tuh Serem gua. Enggak bercanda ya, itu bercanda ya. Bercanda, bro. Gue senang gituin orang tuh suka random gitu. Jadi gue kenalin, ini kenalin Leo. Dia dulu kurir sabu, sekarang sudah tobat gitu. Lucu tau, ngelihat mereka paniknya tuh lucu. Iya. Menarik. Lagian muka gue mah nggak narkoba Nggak cocok, lah ya. nggak cocok. Iya, miskin. Muka-muka kita tuh nggak cocok, Pak. Iya, Nggak nggak cocok. cocok ya. Jadi bandar mungkin cocok. Mucikari belum masih masuk itu. Lu sih masuk. Penipu atau nggak penipu? Wah, lu itu lu Iya. semua anjir. Ini bandit nih gitu. Itu lu semua. Nah, Gua ini Dwika sobatnya Indra ya. Gua pendeta gua. Oh iya bisa. Cocoknya pendeta. Pendeta Gua. bisa ya, benar. Oke, Le. Tadi kan lu berarti sebenarnya pengen jadi wartawan. Sekarang kan udah bisa nih. Iya bisa ya. Makanya Kenapa enggak? ngonten Kenapa enggak terus. dilanjutin? Itu makanya Enggak, maksudnya jadi wartawan, jurnalis, bener jurnalis gitu. Oh nulis lagi. Iya, kenapa enggak? Blog, microblog. Oh bisa sih. Kenapa enggak? Waktu. Iya, males. Sudahlah bikin yang audio visual aja lah. Iya kan lebih menjanjikan gitu ya. Lu nggak mau ngejar Juga ke serious journalism lagi? nulis lagi. Ntar dah. Ini lagi fokus ke itu dulu dah, audio visual ya. Seru juga sih. Sama nomor 2 alasannya karena gue gaptek. Kalau ada yang inputin sih ya sini gue nulis, gue WA aja dia, lu masukin dah ke web. Gue kan gaptek gue. Kan tinggal bisa pakai Medium. Gua aja ngeblok di Twitter, Pak. Oh iya bisa juga ya. Iya, gampang kok, sederhana Iya. sekarang. Sederhana pakai makanan Padang. Iya. Ya. Atau enggak itu ya bikin web ya bisa aja sih. Ya bikin web sih capek sih, gue juga malas. Gue bikin blog cepet. Pakai Iya. Medium cepet, Pak. Tinggal login kayak Facebook. Oke, siap. Kami disponsori oleh Medium. Video. Nggak ada. Kalau ada sponsornya ada duitnya dong. Ini kan nih harusnya jadi iklan. Ini nih, nanti jangan itu ya, nanti nggak bisa nih. Ini ntar diganti. Oh gitu. Heeh. Oh ini ada iklan. Kabar iya nanti ada iklannya nanti diganti. Oh gitu. Keren banget. Kalau nggak salah Capres 2024 ya? Masuk. Belum. Keren dong. Pak Anies dong. Wow. Kalau nih gue bertanya satu lagi yang lebih Apa sih? serius lagi nih. Wih, Jadi, keren nih. Kerenan apa ya? Kita kan Yesus sebenarnya sampai Buddha. podcast gue nih nggak pernah ada alurnya. Oh iya. Dari tadi lu lihat gue nggak ada skrip, gue Iya, nggak kasih iya, lu iya. pertanyaan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang lu jawab, Nongkrong aja ya. Gue tanya balik, nongkrong aja. Iya. Ini sebenarnya buat apa ya? Hmm. Karena gue seneng ngobrol aja ya, memang. Iya. Topiknya seneng ngobrol aja. Namun- Soalnya menarik menurut gue ngelihat kelakuan orang ketika ada kamera di depannya tuh langsung beda. Lu dari tadi berapa kali berusaha ngelihat ke kamera, lu sadar banget ada kamera tuh berapa kali lah. Iya gitu. benar. Lucu ngelihat orang depan kamera gitu, Iya. tapi bisa lepas juga tuh gue happy. Nah, kita nggak ada alur, tapi ada satu segmen sebenarnya Iya apa itu? menceritakan tentang kegagalan. Wih. Karena menurut gue
belajar dari kesuksesan tuh bisa, Ah. tapi susah karena banyak orang yang sukses tuh mulainya nggak dari nol. Iya Mulainya sih. dari privilege. Betul. Ada privilege-nya. Iya banyak ya. Mungkin siapa tahu kalau kita cerita kegagalan yang pasti lebih banyak, semua Iya. orang pasti pernah gagal. Iya benar. Kita bisa menghindari supaya nggak terjadi kegagalan yang sama. Harapannya gitu. Wah gagal gue banyak banget loh. Satu kegagalan terbesar lu, bro. Yang menurut lu gue gagal banget. Kalau gue punya mesin waktu, gue mau ngubah kegagalan itu. Wah banyak loh. Satu aja. Kuliah hancur. Apa lagi ya? Oh yang itu hamil. Oh lu Hamil juga hancur tuh, goblok dah. Jadi pas apa ini cewek yang sekarang jadi istri gua nih. Si Tari nih. Si Tari lagi hamil, gua hamilin cewek lain. Goblok kan. Oh jadi Goblok. lu selingkuh lah pada saat itu lah ya hitungannya. Ya kan semuanya gua kan kagak pacar-pacaran, Dwik. Gua kan deket-deket aja. Oke. Deket-deket nyikat gitu. Goblok deh ini goblok nih. Goblok nih. Jadi Namanya siapa namanya? kami Kasih nih nama. pribadi yang berbeda loh. Jangan nyamain Leo dan Tansen Leong loh. Tansen Yang Leong goblok nih. Itu nama Cina lu? Iya. Yang goblok nih si Tansen Leong nih, bukan gua. Anjir. Nih dia nih. Goblok bener, demen ceratrot di manapun. Oke, terus akhirnya lu menghamili 2 cewek. Lo cewek. Terus kan gua doa tuh. Telat ya sebenarnya ya. Agak telat ya doanya pas sudah 2 hamil tuh udah agak telat. Sebelumnya malah 3 Dwi. Oh lu doanya supaya nggak 3 maksud lu? Anjir. Gue emang goblok dah pada masanya goblok. Ini tahun berapa nih? Istri jadi ada satu masa ya yang sekarang jadi istri hamil. Ada cewek lain hamil, yang satu telat. Udah telat gitu. Si goblok ini tahun 2015 berarti. Ya, sebelum nikah ya berarti. Tahun iya tahun paling scary gua tuh. Yang satu akhirnya setelah 2 bulan telat akhirnya mens juga lolos satu. Yang satu ini terus ada janinnya sehat. Yang satu ini yang sekarang jadi istri gua terus juga hamil. Waduh. Itu yang jadi anak pertama. Akhirnya. Iya akhirnya gue berdoa tobat sama Tuhan, gue bilang gue nggak siap nih poligami asli dah, walaupun bisa aja gue pindah agama dan poligami, cuman gue nggak siap nih, gue merasa belum bisa adil lah ya. Tolonglah pilihin satu yang terbaik menurut lu lah. Bantu lu milih satu lah gitu. Iya, biar gue satu aja. Ini ada kejadian mistis. Dulu gue depresi banget itu karena gue nggak siap kan kalau harus punya 2 istri. Gue datang ke gereja Ignatius Loyola. Ignatius Loyola tuh di daerah namanya Jalan Malang, deket Menteng situ. Orang kalau ke Menteng ingetnya gereja Teresia karena mewah. Oh, saya Kanisius saya gereja Kanisius. Iya, Kanisius atau enggak Teresia karena mereka elit, padahal di belakang sana di pinggir rel ada gereja Ignatius Loyola tuh. Duduk di sana. Nama baptis gue tuh. Iya, Ignatius Loyola, Inigo. Duduk di sana depresi, nangis kan, bingung kan hidup, bingung loh. Wah gimana nih, udah ngancurin hidup 2 cewek kan ya. Kalau sampai janin dua-duanya hidup gitu, gimana nih? Doa lagi doa sedih gue, tiba-tiba angin kencang. Ada 1 lembar kertas sampai di gua, tulisannya doa yang tak pernah gagal. Doa yang tak pernah gagal. Doakan ini dengan sabar di waktu yang tepat di tengah malam. Mungkin kalau orang muslim tuh bilangnya tahajud kali ya. Iya. Doakan ini dengan sabar setiap tengah malam. Gue doain, tolong pilihin satu. Satu tiba-tiba detak janinnya berhenti. Jadi gue benar-benar dipilihin satu. Ya jadi kegagalan gua. Kegagalan mengontrol birahi ya. Betul, jadinya kan gua merugikan hidupnya si perempuan ini sebenarnya. Gitu. Sampai sekarang masih berteman? Masih akhirnya udah minta maaf, cuma kan bagaimanapun pasti gue meninggalkan luka di hatinya Beban lah. lah, Ya dia udah nikah juga, baru lahiran gitu. Cuman kan ya jadi ada setitik wan prestasi lah. Oke. Ya kan, dan kan itu kan besar ya, kehamilan tuh masalah. Besar. Iya kan, big deal situ ya. Untuk orang yang mengharapkan anak itu anugerah, cuman kan buat orang yang ngewe-ngewe sama Leo tiba-tiba hamil kan musibah tuh. Gitu. Gue pernah ke klinik aborsi. Menurut agama kita itu udah dosa besar tuh. Nggak mungkin ada di Jakarta dong, nggak mungkin. Nggak ada. Udah lanjut, yuk. Waktu itu Anda kan pas ke
Tanzania kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Lanjut terus. Kosovo. Iya. Kosovo. Kalau yang nggak tahu Kosovo dekat Bosnia Herzegovina ya. Klinik malpraktik ini sudah ditutup. Benar. Sempet Kok bener? Sempet ngangkat berita. Iya, beritanya. Berita Kosovo jelas sekali. Betul, kan. berita di Kosovo. Memang waktu itu dia Kosovo Empas ya, dia namanya beritanya. Datang gua ke sana kan, nanya-nanya harga gitu untuk si cewek itu. Ya gua ada 2 gitu, gua jujur aja kan ada 2 nih. Barangkali ada 1 yang mau diaborsi, mau dipuret gitu. Berapa harganya? 7, 14, 21 juta tergantung tingkat kesulitan. Paling murah 7, menengah 14, 21, penanganan khusus 28. Serba. Jadi mesti ngecek dulu. Serba kali 7 ya. Boleh lihat dulu ininya, diajak muter-muter anjing. Lemes banget dengkul gua anjing. Lemes coy. Mana pas gua dateng sedang ada yang aborsi. Wah, anjir kalau ingat-ingat itu, wah, linu kan, linu. Kayak waduh. Terjadi kayak ngelihat ininya kan ya, aduh bilangnya apa ya, tanda petik limbahnya itu ya dibuang gitu kan, seakan-akan jadi kayak sampah organik gitu. Terus dikuburin di iniin air. Akhirnya nggak tega juga lah pasti. Wah, nggak tega tapi pusing kan, nggak siap poligami gitu, waduh, kira doa itu terkabul. Cuman ini bukan keberhasilan ya. Gue selalu menganggap ini kegagalan. Dan sebenarnya juga kalau mau dibilang itu jawaban doa juga mungkin terlalu naif lah ya. Karena itu kan menghilangkan satu nyawa. Betul, ya terserah menganggapnya lah ya. Ini kan kisahnya nggak gue lebih-lebihkan, nggak gue kurang-kurangin. Gue juga nggak menggurui, gue juga nggak menghakimi gitu ya. Cuman kan rasanya aneh kalau saya berdoa semoga Leo mati gitu kan juga nggak boleh. Betul. Di agama kita pun nggak boleh. Cuman kan gue udah, iya benar masalah gitu. Jadi ya. Lu cuma minta dipilihin. Tolong pilihin dah, tolong ini dah. Lu yang paling ngerti dah gitu. Gue namanya juga udah tolol gimana ya kan. Iya gitu. Berarti kegagalan lu saat itu adalah ya tadi saya ulangi lagi, ketidakmampuan mengendalikan birahi. Betul. Karena itulah gue konten pertama yang terbesit ketika ngomongin seksual ke gue adalah kondom. Jadi kalau lu bandel, pakailah kondom. Minimal ngerti ya. Iya, lu melindungi diri lu dari penyakit dan lu melindungi si perempuan dari ketololan lu gitu. Bahkan sebenarnya nggak perlu yang bandel. Kalaupun emang udah nikah dan belum siap pun ya. Iya. Kontrasepsi. Betul ya. Tidak, saya bisa kontrol diri gue. Ya dulu Tansel Leong juga ngomong begitu, bro. Tansel Leong juga ngomong gitu. Saya bisa mengendalikan diri saya bisa serot di pusar sebagaimana mestinya. Lihat buktinya ada perempuan yang terluka hatinya karena gua. Ini pendidikan. Saya seolah-olah ngeliat ke kamera padahal saya ngeliat ke kameramen. Ini sebuah pengetahuan ya, teman-teman. Jadi again, we don't judge, we don't teach. Gue juga bukan guru, gue juga bukan hakim. Tapi intinya dari yang tadi sebetulnya adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri. Namanya itu sebenarnya waktu itu berarti umur udah cukup sebetulnya ya. Nggak yang benar-benar bocah-bocah banget gitu. Udah kerja, baru pindah ke kantor baru yang juga keren. Bagus, Tapi ternyata memang ya tetap lah ya, namanya kalau seperti itu keputusan yang cukup panjang ya sebenarnya ya. Oke. Belajarlah dari kegagalan Pak Leo. Demikian hasil obrolan kita pada siang, pagi, sore, malam hari ini. Apakah akan banyak yang diedit nih? Sedikit lah. Sedikit ya. Paling edit awal sama akhir. Terus kasih lagu udah gitu. Ngomong 1 jam jadinya 3 menit kayak video klip ya. Enggak, harus ada yang dipotong-potong di podcast, dikasih lagu sedih buat di TikTok. Oh iya, oke. Makanya bro, gunakan kontrasepsi. Iya benar. Gitu. Gitu ada lagu-lagunya. Terus abis itu slow motion. Iya. Terus biasanya ada gininya. Iya. Gitu. Slow motion. Oke, anyway. Thank you banget Leo udah datang. Good luck dengan peradioan lo di Gen FM 98,7 Gen FM. Iya, dengerin ya. Jangan lupa didengarkan. Dan jam berapa Leo? Jam 16 sampai jam 20. Jam 16 sampai jam 20 sore. Jadi jam 4 sore sampai jam 8 malam. Silakan didengarkan Leo. Masih sama Patra? Masih. Dan Patra di dalam acara di Jalan Sore-sore. Di Jalan Sore-sore. DJ Sore, ya kan? Enak airnya. Ini bau peju sih. Ini disimpan di mana sih? Gue no komen.
Apa sih ini air ini ya, jampe-jampe ya? Air isi ulang bro. Kita nggak punya budget buat air galon bagus. Oh, Oke, terima kasih banyak buat obrolannya Leo. Good luck, sampai ketemu lagi di Senang Ngobrol berikutnya. Tentunya dengan tamu-tamu yang juga menyenangkan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya mau ada tamu-tamu yang lu pengen dengar, siapa tahu bisa datang ke sini, komen di bawah. Gue juga gak janji apa-apa, lu pikir gue siapa? Gue juga bukan om yang satu itu yang bisa ngundang tamu seenaknya. Jadi tulis aja dulu, siapa tahu gue bisa. Kalau gak bisa mohon maklum. Sampai ketemu di Senang Ngobrol berikutnya. Follow juga Instagram kami @senangkarya Studio Senangkarya. Di Twitter kami gak ada, jadi jangan di follow. Dan sampai jumpa. Dwika Putra pamit, dadah. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senangkarya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senangkarya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.